Kalau perlu nggak apa-apa ada kontroversi sedikit debat itu untuk merangsang perhatian. Kita itu bersyukur Pak, dipersoalkan di hal-hal yang tidak penting dan berbalik dalam semua hal, dan sering-sering saja itu dipersoalkan begitu. Makin dipersoalkan itulah promosi gratis misalnya. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'm a wait. Ya memang, kemarin setelah mengganti sebuah nama jalan, banyak penolakan oleh warga sekitar. Tetapi tidak menyurutkan Anies Baswedan untuk mengganti nama lagi. Anies Baswedan mengganti rumah sakit menjadi rumah sehat. Nah itu juga banyak kontroversinya. Ternyata rekam jejaknya, entah ini tahun berapa ini ya, terungkap. Ya pantesan lah, seperti ini videonya. Kalau perlu nggak apa-apa ada kontroversi sedikit debat itu untuk merangsang perhatian. Kita nggak apa-apa kontroversi sedikit. Itu bagus seperti kemarin Batu Rame itu. Karena begitu Batu Rame betul semuanya memuji. Semuanya memujinya bukan pada memuji pada respon cepat, negosiasi respon cepat, kemudian faktanya benar, ini benar. Jadi justru kita itu bersyukur Pak, dipersoalkan di hal-hal yang tidak penting dan berbalik dalam semua hal, dan sering-sering saja itu dipersoalkan begitu. Makin dipersoalkan itulah promosi gratis misalnya. Tahu kan sekarang arah pemikiran dari Pak Anies Baswedan ini, yaitu untuk menimbulkan kontroversi dikit sehingga menjadi promosi gratis. Nah ya, yang kemarin juga mengganti sebuah nama jalan juga kontroversi. Dan kemungkinan netizen juga bertanya-tanya, buat apa nama diganti? Itu kan juga menghilangkan sejarah ya. Sejarah, mengaburkan sejarah. Nah, kecuali kalau Pak Anies Baswedan, yaitu membuat jalan baru, diberi nama yang nggak masalah lah, diberi nama yang baru pula. Tetapi ini nama jalan sudah ada sejak zaman dulu, tetapi enak-enaknya diganti. Dan bahkan ini juga rumah sakit diganti rumah sehat. Padahal yang mau ke rumah sehat itu, yang sekarang diganti ini, ya pasti semuanya sakit lah. Tahu pemikirannya apa. Tapi kalau melihat video yang lama ini, yaitu untuk menimbulkan kontroversi, ya menurut saya agak masuk akal dikit lah. Ini dari Rudy Valinka. Menjadi manusia yang tidak berguna dan menyusahkan warga itu nggak masalah, karena yang terpenting ada kontroversi dan menjadi pemberitaan. Jadi buat kalian yang bingung kenapa dia ganti nama-nama jalan dan rumah sakit, inilah jawabannya langsung. Saya baru mudeng lah ketika mendengar video ini, video dari Anies Baswedan ini. Ya, kalau memang pemikirannya seperti ini, ya masuk akal lah, sungguh masuk akal sekali. Kemungkinan bisa jadi ya, yang kemarin Formula E, sirkuit Formula E yaitu tribunnya roboh. Kemungkinan memang dibuat seperti itu, akhirnya viral di media sosial. Bisa jadi loh dengan ucapan Anies seperti ini. Dan kemarin juga penyangga tribun JIS pada saat grand launching juga ambruk. Ini bisa jadi ya desain dari ini. Karena memang yang kontroversi ya hal-hal seperti itu, hal yang menurut saya di luar nalar ya, memang receh-receh sih, tapi akhirnya membuat kontroversi, dan akhirnya nama Anies Baswedan selalu digaungkan karena memang kontroversinya tadi. Ketika mendengar videonya dari Anies Baswedan, saya langsung mengerti ya, memang ini kemungkinan ya disengaja lah, sehingga nama Anies Baswedan selalu sukses membuat omongan-omongan terbaru kemungkinan ya. Coba kita lihat komentar-komentarnya. Wan gabut pas ditanya keuntungan Formula E, dia langsung bikin berita ganti nama jalan. Sekarang pas banyak bangunan ambruk, dia bikin berita lagi ganti nama RS. Kenapa nggak silan aja ganti nama ente biar kebuang itu, sial-sial ente Wan. Makanya biarin aja, doakan aja semua PLT-nya cukup kuat buat benahin nanti. Jangan ikut gila. Lah emang psikopat sakit jiwa yang kompleks, semua sakit. Oh alah dalah, emang sengaja toh. Semakin kontroversi, ada pemberitaan, mendapat perhatian. Nikita Mirzani versi lelaki, haha. Tinggal 2 bulan, gubernur sakit, diganti gubernur sehat. Orang jadi tahu bahwa tindakan kita ini gak penting, itu poinnya. Di Pekalongan, wali kota periode sebelumnya, yang juga keturunan Ngarep, melakukan hal yang sama seperti Anies. Penggabungan beberapa kelurahan dan digantikan nama kelurahannya dan menggantikan logo kota.
Rakyat tak setuju, demo tiap hari. Akhirnya wali kota mengundurkan diri. Wali kota baru restart kelurahan dan logo ke versi lama. Hahaha, sibuk kerja, ubah nama saja. Kan yang penting kerja judulnya. Sibuk kerja, cuma ganti nama aja. Itulah memang Pak Anies sangat kontroversi sekali. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Anggota fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengkritisi tindakan Gubernur Anies Baswedan yang mengubah nama Rumah Sakit Umum Daerah RSUD menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta. Ia menilai kebijakan Anies ini membuat rancu penamaan fasilitas kesehatan itu. Gilbert mengatakan, seharusnya dalam bahasa Inggris hospital artinya adalah rumah sakit, sementara dengan kebijakan ini terjemahannya menjadi rumah sehat khusus untuk RSUD di Jakarta. Penamaan rumah sakit menjadi rumah sehat akan menimbulkan kerancuan. Mengartikan bahasa Inggris hospital akan menjadi dua arti, ujar Gilbert kepada wartawan pada Rabu, 3 Agustus 2022. Rumah sehat untuk RSUD DKI dan rumah sakit buat RS di luar RSUD, dan keduanya mempunyai arti yang berbeda, lanjutnya. Selain itu, kebijakan ini dibuatnya akan menyulitkan para siswa sekolah. Mereka jadi bingung apa penyebutan yang benar. Ya, ini akan membingungkan mereka yang sekolah. Ini sama seperti arti rumah singgah yang beda dari rumah tinggal, ucapnya. Selain itu, ia menilai sebenarnya Anies tidak bisa sembarangan mengganti nama rumah sakit jadi rumah sehat. Apalagi secara nasional juga kepanjangan dari rumah sakit RS adalah rumah sakit. Artinya, DKI tidak boleh sembarangan menggantinya tanpa membicarakan hal ini dengan ahli tata bahasa dan meminta pendapat dari Kemenkes, ucapnya. Ini bukan seperti penamaan jalan yang merupakan wewenang DKI dan tidak jelas alasannya, membingungkan dan menimbulkan penolakan dari masyarakat. Pagi tadi, Gubernur Anies secara resmi mengubah nama Rumah Sakit Umum Daerah RSUD milik Pemprov DKI Jakarta menjadi Rumah Sehat. Penjenamaan Rumah Sehat sendiri, kata Anies, sudah dirancang sejak 2019, namun akibat pandemi, realisasi daripada rencana tersebut sempat terhenti. Mengapa penjenama dilakukan? Selama ini RS kita berorientasi pada kuratif dan rehabilitatif, sehingga datang karena sakit, lalu datanglah ke rumah sakit untuk sembuh. Untuk sembuh itu harus sakit dulu, sehingga tempat ini menjadi tempat orang sakit, kata Anies di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat. Anies menyebut perubahan nama rumah sakit menjadi rumah sehat agar alam bawah sadar masyarakat terpatri untuk datang ke rumah sakit tidak harus menjadi orang sakit, namun agar bisa menjadi lebih sehat. Masyarakat bisa mendatangi rumah sehat. Jadi, datang ke rumah sehat untuk menjadi sehat dan lebih sehat. Dari mulai melakukan medical check up sampai persoalan gigi dan lain-lain. Konsultasi jadi rumah sehat ini dirancang untuk benar-benar membuat kita berorientasi pada hidup yang sehat, bukan sekedar berorientasi untuk sembuh dari sakit, ungkap Anies. Penjenamaan rumah sehat, lanjut Anies, juga cukup penting lantaran secara tidak langsung masyarakat Jakarta kedepannya akan selalu membicarakan kesehatan. Nah, kita ingin warga Jakarta hidup sehat dan berorientasi kesehariannya untuk lebih sehat. Itulah sebabnya penjenamaan ini dilakukan. Alhamdulillah setelah tertunda hampir 2 tahun sekarang bisa kita luncurkan. Bahkan juga diketahui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta menyatakan telah melakukan layanan door-to-door ke masyarakat. Sementara itu, beberapa hari sebelumnya, sejumlah warga di Jalan Raya Bambu Apus yang namanya jalannya berubah menjadi Jalan Pok Nori mengaku kebingungan dengan perubahan nama jalan di tempat mereka tinggal. Perubahan nama jalan ini tanpa sosialisasi. Di sisi lain, sejarawan Jakarta mengkhawatirkan perubahan nama jalan ini akan menghilangkan nilai sejarah dan budaya. Kepala Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan sejauh ini telah memproses 23,42% perubahan kartu keluarga dan 18,39 KTP dari 535 orang yang terdampak perubahan nama jalan. Masyarakat tidak perlu khawatir untuk pengurusan KTP, KIA, dan KK. Tidak ada biaya, bahkan kami lakukan layanan door-to-door ke masyarakat, katanya melalui pesan tertulis kepada BBC News Indonesia pada Jumat 1 April yang lalu. Budi menambahkan layanan ini juga meliputi lembaga lain seperti Badan Pertahanan Nasional, Ditlantas Polda Metro Jaya, PT Jasara Harja, BPJS Kesehatan. Dia berkata semua institusi itu berkomitmen mendukung dan tidak memberikan biaya tambahan akibat perubahan nama jalan. Berdasarkan Instagram Dukcapil DKI Jakarta, layanan ini dibuka di sejumlah tempat. Beberapa hari sebelumnya, BBC News Indonesia menelusuri ruas Jalan Raya Bambu Apus sekarang berganti nama Jalan Pok Nori.
Jalan ini memiliki panjang lebih dari 1 km dan umumnya di pinggir jalan dipadati dengan pertokoan, sekolah, bengkel, perumahan besar, dan warung-warung kecil. Di sebuah warung kecil, sekelompok ibu-ibu sedang berkumpul. Mereka sedang membicarakan pergantian nama Jalan Pok Nori. Fani, 53 tahun, tinggal di pinggir jalan raya Bambu Apus sejak lahir. Ia mengaku bingung karena belum ada sosialisasi sebelumnya.